Nah, pasti kalian penasaran kan apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pada topik 1 demonstrasi kontekstual ini, kami akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum memulai ke video selanjutnya, kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri, Margareta Ariska. Saya Novia Sari. Saya Karyato. Nama saya Syarwalida Ahmadila Azhari. Saya Delisa Fitri. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena kita tahu bahwa setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi mempunyai 5 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek keberagaman agama. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki 5 agama yang diakui. Begitu juga pula di kelas. Di kelas ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun beragam agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang keberagaman sifat atau kepribadian, di mana setiap individu di sini pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan ada pun peserta didik yang aktif. Dari hal inilah guru harus Keberagaman gaya belajar. Saat di kelas, gaya belajar setiap anak juga tentunya berbeda-beda, yaitu ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara, ada pula anak-anak yang lebih menyukai belajar dengan menggunakan visual atau gambar-gambar, serta ada anak yang lebih menyukai belajar dengan langsung praktik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keberagaman tingkat kognitif, di mana peserta didik juga memiliki tingkat kepintaran yang berbeda-beda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, ada yang beda pada kategori sedang dalam memahami pelajaran, ada pula yang termasuk dalam kategori rendah ataupun lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan lebih bagi guru untuk mengajarnya. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi di sini terdapat 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu yang pertama itu teori tentang sistem ekologi, yang kedua itu teori multiple intelligences, yang ketiga yaitu teori zone of proximal development, yang terakhir itu yaitu teori learning modalities. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh sistem, interaksi langsung pada individu, hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berikutnya, saya akan membahas mengenai teori multiple intelligence. Nah, teori ini yang mengatakan bahwa tidak ada manusia itu yang tidak cerdas. Paradigma ini menantang teori dikontomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menantang anggapan cerdas dari sisi 10 intellectual quotient, yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematik, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligence. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui perkembangan psikometri, studi
biobiografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Berikutnya, teori Zone of Proximal Development atau bisa disingkat ZPD. Pada teori ini menjelaskan bahwa jarak tingkat perkembangan akibat anak dengan tingkat perkembangan potensial sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Selanjutnya ada learning modalities, di mana modalitas berarti gaya atau tipe. Maka modalitas belajar seseorang merujuk kepada gaya atau tipe belajarnya. Modalitas belajar learning style juga merujuk pada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan. Kemudian diproses dan dianalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga apa yang telah kami paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. PPG Profesional, PPG berkarakter, PPG berpengalaman.